Shalom, selamat sore. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, para pemirsa, senang bisa berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Tony Sampara, dari Gereja Kristen Perjanjian Baru, Keluarga Masa Depan Cerah, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng, di belakang toko Sanggeng. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Saya mengajak kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai dengan 4. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai dengan 4. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sore ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 2 Tawarik pasal 33 ayat 9 sampai dengan 11. 2 Tawarik pasal 33 ayat 9 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. 2 Tawarik pasal 33 ayat 9 sampai dengan 11. Kualitas kepemimpinan seseorang akan menentukan jatuh bangunnya kehidupan dari orang-orang yang ia pimpin. Sebab kepemimpinan bukanlah sekedar suatu jabatan, namun adalah pengaruh. Seorang pemimpin yang baik akan membawa pengaruh yang positif. Demikian pula pemimpin yang buruk akan membawa dampak yang negatif terhadap orang-orang yang ia pimpin. Sedangkan kualitas kepemimpinan bukanlah sekedar tergantung pada keterampilan berorganisasi seseorang, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hidup rohaninya. Berarti seseorang pemimpin harus berupaya untuk memelihara kehidupan rohaninya agar ia membawa pengaruh yang positif bagi mereka yang dipimpinnya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, besarnya dampak dari kualitas kepemimpinan terhadap kehidupan orang lain ini
terlihat di dalam 2 Tawarik pasal 33. Di situ diriwayatkan tentang kehidupan Manasye, Raja Yehuda. Kebobrokan hidupnya mengakibatkan bangsa Yehuda melakukan hal-hal yang lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kebebalan dirinya sehingga tidak bersedia untuk mendengar peringatan Allah mengakibatkan keruntuhan Yehuda dan serbuan tentara Babel. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh dari kehidupan rohani terhadap kualitas kepemimpinan. Sekaligus juga menegaskan bahwasanya seorang pemimpin akan menentukan jatuh bangunnya kehidupan dari orang-orang yang ia pimpin. Kekasih Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar menjadi seorang pemimpin yang sungguh takut akan Tuhan. Pemimpin dimulai dari diri kita. Setiap pribadi kita adalah pemimpin. Bagaimana kita harus memimpin diri kita kepada kebenaran? Bagaimana kita memimpin diri kita untuk mengerti otoritas yang ada di dalam kehidupan kita, baik itu pribadi, keluarga, rumah tangga, apalagi di dalam sebuah organisasi. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar sore hari ini. Di dalam kepemimpinan, kita membutuhkan kualitas, bukan hanya jasmani, bukan hanya karena skill-skill kita, tetapi lebih daripada itu adalah kerohanian kita. Sebab tanpa kerohanian yang baik, kita memiliki mental yang tidak baik. Oleh sebab itu betapa pentingnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita harus membuat seluruh kehidupan kita dalam kepemimpinan dengan kualitas rohani yang benar, yang datangnya dari Tuhan sendiri. Bila Tuhan memberkati kita, apa yang dipercayakan kepada kita dapat kita kerjakan bagi hormat kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Sekali lagi ingat, dimulai dari diri kita. Jadilah teladan, jadilah berkat bagi orang-orang yang kita pimpin, dimulai dari diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Tuhan, Engkau memanggil diri kami untuk hidup sebagai garam dan terang dunia. Engkau menghendaki agar diri kami membawa pengaruh yang positif terhadap lingkungan kami. Di tengah kehambaran kasih, kami harus hidup untuk membawa cinta-Mu. Di tengah kegelapan dunia, kami harus hidup sebagai terang yang mencerminkan kebenaran-Mu. Roh Kudus, tolonglah diri kami, agar kami dapat hidup sebagai saksi Kristus dimanapun diri kami berada. Hanya oleh pertolongan-Mu, barulah kami akan mampu hidup sebagai saluran kasih dan kebenaran Tuhan bagi lingkungan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah kami alami sepanjang hari ini. Engkau telah menyertai hidup kami di setiap waktu. Penyertaan-Mu memberikan damai sejahtera di dalam hati kami. Karena kami yakin bersama dengan diri-Mu kami akan sanggup melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada kemampuan kami sendiri. Engkau menolong diri kami untuk mengalami keberhasilan di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pemimpin. Biarlah Tuhan kami boleh memimpin diri kami dari kebenaran-Mu dan kami boleh selalu mengikuti teladan-teladan yang Engkau berikan kepada kami. Banyak hal yang tidak kami pahami tentang masa depan kami. Namun kami percaya bahwa kasih setia-Mu tidak akan pernah meninggalkan diri kami. Kami bersyukur ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
buat kasih-Mu yang terus melimpah atas seluruh kehidupan kami, dan kepemimpinan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami, ya Tuhan. Sore ini hamba berdoa memberkati seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu. Ya Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun atas Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura, Ibu Ros Tuarisa Wairata, hamba-Mu Mbak Nati, Ibu Ruslina Warfandu yang berada di Jayapura, Bapak Enos Tesar. Ya Tuhan, hamba mohon kasih-Mu menyertai seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu ini yang hadir bersama dengan kami sore hari ini, baik pribadi mereka, baik rumah tangga, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Bapa, hamba mohon kasih-Mu turun bagi mereka saat ini, kekuatan-Mu turun bagi mereka saat ini. Biarlah setiap kami boleh memahami, menyadari bahwa kami adalah pemimpin-pemimpin yang telah Tuhan siapkan untuk menjadi terang dan garam, sehingga kehidupan kami mencerminkan kemuliaan-Mu. Sore hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus kepada hamba-Mu Nati, bagi keluarganya, ya Tuhan, hamba mohon keluarga Bapak Nasa Yenu yang berada di Mansel, hamba minta kasih Tuhan melindungi, memelihara, menjaga mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Dan Tuhan berikan kesehatan yang terbaik bagi hidup mereka semuanya. Segala kebutuhan-kebutuhan Tuhan sediakan yang terbaik atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan pakai hidup rumah tangga ini menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak orang. Nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Hamba mengucap syukur untuk seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu sore hari ini. Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba terus berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Selayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan bawa kami untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan bawa kami untuk mengerti kehendak-Mu, sehingga hidup kami sungguh menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, kami ucap syukur kebaikan yang Tuhan berikan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi kami. Biarlah sore hari ini kami belajar selaku pemimpin-pemimpin yang berkualitas, mulai dari diri kami, sehingga banyak jiwa diselamatkan untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba terus bersyukur untuk saudara-saudara hamba yang Tuhan turut campur tangan di dalam kesehatan mereka, sehingga kami boleh terus melihat kesembuhan demi kesembuhan yang terjadi atas diri mereka di dalam nama Yesus. Bersyukur untuk Pak Bram Tanamal di Jakarta, bersyukur buat Ibu Abun di Sorong, dan bersyukur buat anak kekasih Acel, Ringlinglwati, Ranglalin yang berada di Jayapura. Ya Tuhan juga memberkati. Biar kasih Tuhan terus dinyatakan bagi mereka, sehingga kuasa darah anak domba Allah mengalir dan bilur-bilur Yesus terus menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga mengucap syukur dan terima kasih buat bertambah 1 tahun usia yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, Bapak Simpson Wamso. Ya Tuhan, biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini, membuat dia semakin hidup takut akan Engkau, hidup mengasihi Engkau, dan biarlah Tuhan, dia boleh berdiri sebagai pemimpin yang menghormati Engkau di dalam seluruh kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Bapa, terima kasih. Hamba percaya kasih Tuhan melimpah bagi tanah Papua dan kota Manokwari. Hamba mohon kebenaran-Mu memimpin di dalam kota Manokwari ini, ya Allah. Sehingga kami boleh hidup di dalam takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya.
Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya ingatkan, ingat kita adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan percaya. Mulai dari diri kita. Ngikut teladan yang Yesus nyatakan, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kita membutuhkan bukan hanya skill secara jasmani, tetapi kualitas rohani Tuhan juga mau. Itu harus terjadi di dalam kepemimpinan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Saya mengundang Bapak Ibu untuk ambil bagian di dalam doa subuh pada besok pagi pukul 4.30 bertempat di Gedung Kejati bekas Polda Lama. Mari Bapak Ibu yang punya waktu, kita sama-sama berdoa bagi kota Manokwari. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, andalkan Kristus selalu dalam kehidupan kita. Shalom, salam MDC.